puskesmas, desa, kelurahan, kecamatan untuk mensosialisasikan terkait aplikasi pencet RAPB ini. Sehingga dalam hal ini kami juga berharap makin banyak masyarakat tahu terkait aplikasi ini dan bisa menggunakan. Saat ini sudah 50% lebih yang memanfaatkan menggunakan pendaftaran online dari pasien yang berkunjung. Sapa Ramah dalam hal ini adalah kepanjangan dari siap antar pasien sehat sampai ke rumah. Jadi sebenarnya masih dalam tanda kutip bukan rahasia, tetapi memang belum di-launching kami pengennya akan di-launching oleh Bapak Bupati. Dukung kami, kuatkan kami, karena kami nakes ini sayangi nakes kita kan gitu kan. Seperti itu semangati kami, karena semangat dari masyarakat ini yang membuat kami semangat juga untuk memberikan pelayanan yang paripurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iswe kabar taka. Apa kabar masyarakat Penajam Pasir Utara? Kita kembali lagi di Suara Benua Taka, podcastnya masyarakat Penajam Pasir Utara. Di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang agak beda dengan episode-episode yang sudah ada sebelumnya. Dan sudah hadir bersama saya hari ini bintang tamu yang sangat spesial, tentunya masih dari pemerintah daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Langsung kita sambut saja Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung, Dr. Lukasiwan Edi Saputro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang Dr. Lukas di podcastnya Masyarakat PPU ini, Pak. Siap. Apa kabar Bapak, sehat? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Jadi di episode kali ini saya sudah bersama-sama dengan Dr. Lukas untuk membahas ini kan seperti yang kita sudah ketahui bersama, Rumah Sakit Umum Daerah RAPB ini kan baru saja melaunching ya Pak ya, nggak baru juga sih, sudah agak lumayan lama melaunching sebuah aplikasi yang namanya Pencet RAPB. Itu kalau nggak salah sudah di-launching beberapa bulan lalu, yang dimana aplikasi ini dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pendaftaran ya Pak ya. Salah satunya untuk melakukan pendaftaran. Kemudian juga seperti antrian dan akses layanan yang lain. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, kita kilas balik sedikit ke belakang. Apa sih yang melatar belakangi rumah sakit ini mau menciptakan aplikasi Pencet RAPB ini, Pak? Ya, tentunya memang diawali bahwa RSUD Ratu Aji Putri Botung harus kita akui bersama adalah rumah sakit satu-satunya di Penajam, di kabupaten kita yang tercinta. Betul. Dan tentunya harus menjadi kebanggaan buat masyarakat kita dalam memberikan pelayanan yang paripurna. Itu dulu daripada alasan kita untuk salah satunya membuat inovasi aplikasi Pencet RAPB atau pelayanan cepat terpadu seperti itu. Kemudian jumlah kunjungan kita yang rata-rata itu hampir di tiap harinya itu di rawat jalan itu hampir 400 sampai 500 pengunjung. 400 sampai 500 itu setiap hari ya Pak ya? Setiap harinya, per harinya. Itu seperti itu yang membuat dalam hal ini kadang terjadi antrian panjang di saat pendaftaran. Seperti itu. Kebetulan dalam hal ini Bapak PD Bupati saat itu berkunjung dan menyaksikan sendiri betapa dalam hal ini antrian itu sangat panjang sekali. Bahkan ada yang datang sejak subuh, mohon maaf, seperti itu. Kemudian akhirnya ada arahan dari Bapak PD Bupati dalam hal ini untuk ciptakan sebuah aplikasi yang dalam hal ini untuk memudahkan mereka, tidak harus perlu datang ke RSUD, tetapi bisa daftar dari manapun. Dan seperti itu. Baik, jadi aplikasinya ini berbasis Android, bisa digunakan di handphone seperti awalnya itu. Saat launching hanya bisa digunakan di HP
Android. Siap. Sehingga hanya bisa di-download di Play Store. Tetapi seiring berkembangnya waktu, kalau tidak salah di bulan Januari atau Februari itu sudah bisa dilakukan melalui web, sehingga yang menggunakan HP Apple pun bisa mengakses. bisa mengakses. Oh, oke. Berarti nggak hanya di Android aplikasinya bisa diakses, tetapi juga ada yang basis web ya, Pak? Basis web, sehingga bisa menggunakan jenis iOS apapun gitu, itu bisa itu seperti Oke. Nah, jadi ini karena untuk ibaratnya memaksimalkan pelayanan juga untuk masyarakat Pak ya, untuk pasien yang mau berobat supaya tidak terjadi penumpukan, maka dibuatlah aplikasi ini. Kalau boleh tahu fitur apa aja Pak yang ada di Fiturnya, aplikasi? Karena kan tadi ada pendaftaran. Iya, ada Selain pendaftaran ada apa lagi? Ada beberapa fitur, kalau tidak salah itu ada 6 fitur yang saat ini kami kembangkan, mudah-mudahan nanti ke depan bisa bertambah lagi. Satu, yang pertama tadi fitur pendaftaran online, kemudian ada menu jadwal dokter sehingga masyarakat bisa tahu nih jadwalnya dokter yang mereka biasanya inginkan, itu mereka ngerti jadwalnya. Jadwal dokter ini dari semua poli sudah lengkap ada ya? Ya, lengkap. Bahkan nantinya tentunya apabila ada penambahan pelayanan baru di RSUD RAPB akan kita masukkan gitu. Kemudian setelah itu Pak? Kemudian antrian di polikliniknya. Karena setelah daftar, pasien akan mengantri untuk di poliklinik, sehingga mereka bisa memantau lewat HP mereka udah di nomor berapa nih saya. Sehingga mereka bisa, wah yang belum sempat sarapan dulu. Iya, berarti nggak harus nunggu lama-lama di rumah sakit, jadi bisa pantau lewat handphone gitu ya Pak. Oke. Kemudian ada fitur apa lagi Pak? Kemudian adalah antrian farmasi. Atau antrian mengambil obat. Begitu resep yang sudah dibuat dari poli, resep itu udah nyampe secara by sistem juga ke apotek kami. Pasien juga bisa memantau di antrian berapa nih saya, sehingga mungkin juga yang misalnya antriannya masih lama bisa melakukan kegiatan lain seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah terkait ketersediaan ruangan. Oh berarti ini khusus pasien rawat inap. Ya, bagi yang ini bisa memantau bahwa oh ya memang betul nih yang gitu, ruang Lili, ruang anak lagi sekian jumlahnya, seperti itu bisa dipantau. Kemudian yang nomor 6 ada kontak kami. Nah, kontak kami itu ada 2, satu yang terkait tentang informasi terkait informasi rumah sakit, kemudian yang meliputi juga kritik dan saran bisa dilakukan via melalui pencet RAPB, dan yang kedua adalah layanan gawat darurat. Jadi call centernya gawat darurat pun kita masukkan di dalam pencet RAPB. Oh itu bisa lewat aplikasi itu juga. Misal ada yang tiba-tiba ada pasien emergensi dari rumah mau ke IGD, itu bisa di saat ini kami baru masih menampilkan nomor call centernya. Jadi bisa menghubungi nomor call center tersebut. Pengennya ke depan insya Allah kami akan bisa one push button untuk alertnya kan gitu kan. Wah ini seperti itu tuh. Aplikasinya baru launching tapi fiturnya udah lumayan lengkap Pak. Jadi mulai dari pasien datang mau melakukan pendaftaran, sampai antrian di poli, sampai farmasinya, sampai kalau misalnya ada mau kritik dan saran juga bisa dilakukan di aplikasi tersebut ya Pak ya. Karena memang kritik dan saran itu yang membuat kami terpacu untuk mengembangkan apalagi nih tantangannya nih kan seperti itu. Benar, karena kan rumah sakit sendiri basisnya pelayanan kepada masyarakat ya Pak ya, kepada pasien. Jadi apapun itu kritik dan saran pasti sangat dibutuhkan. Kami harapkan. Oke, sampai saat ini Pak sudah sejauh mana sih masyarakat itu mengetahui, maksudnya penerapannya di masyarakat sendiri menggunakan aplikasi pencet RAPB ini sudah sejauh mana? Sejauh ini selain tadi ya beberapa kemudahan untuk menginstal, bahkan kami pun sudah melaunching terkait barcode. Jadi cukup scan barcode langsung sudah masuk ke websitenya, tinggal install. Sosialisasi tentunya sejak di launching, tentunya kami melibatkan beberapa stakeholder yang terkait, puskesmas, desa, kelurahan, kecamatan, untuk mensosialisasikan terkait aplikasi pencet RAPB ini. Sehingga dalam hal ini kami juga berharap makin banyak masyarakat tahu terkait aplikasi ini dan bisa menggunakan. Kemudian untuk masalah
taunya dulu ada aplikasi. Kemudian pemanfaatannya, tentunya pemanfaatannya juga harus kita monitor bahwa selama kurang lebih 4 bulan sejak di launching, yang awal-awalnya di 2 bulan pertama itu masih di pemanfaatannya antara 10 sampai 15%, saat ini sudah 50% lebih yang memanfaatkan menggunakan pendaftaran online dari pasien yang berkunjung. Jadi kalau yang berkunjung 400, yang memanfaatkan sudah sekitar 200. Sudah lumayan banyak. Ya, alhamdulillah. Cukup membantu ya Pak dengan adanya aplikasi pencet RAPB ini. Tapi selama ini kan tadi ada Bapak sebutin sudah berjalan 4 bulan aplikasinya. Selama 4 bulan itu ada kendala nggak Pak terkait pelaksanaan aplikasi ini? Ya, tentunya kendala pasti ada. Justru kendala ini yang membuat kami selalu melakukan tiap hari, kan ada report harian ya untuk pencet RAPB. Saya minta selama kurang lebih 1 tahun aplikasi ini nanti diaplikasikan, itu saya memang minta kepada tim IT RSUD untuk membuat laporan harian kepada direktur, sehingga kami akan memantau masalah-masalah apa yang ada. Cuman yang sering terjadi itu memang terkait nomor 1 memang masyarakat, khususnya yang mohon maaf yang lansia itu belum memahami. Nah, sehingga kami melakukan sosialisasi onsite, sosialisasi di lokasi, di rumah sakit, jadi di ruang tunggu. Bagi yang belum memanfaatkan itu kami instalkan di situ, karena kadang ada yang punya HP tetapi tidak tahu cara menginstalnya, kami instalkan di situ. Nah, kendalanya di situ bahwa pengetahuan dari masyarakat itu masih belum mengetahui gimana cara memanfaatkannya. Kemudian yang kedua tentunya adalah kecepatan jaringan. Nah, kecepatan jaringan dalam hal ini tentunya kami sudah memperkuat. Dalam hal ini kami mempunyai kurang lebih 2 sampai 3 server untuk supaya menunjang daripada aplikasi ini dalam hal kecepatan. Kemudian juga kami menyediakan, karena kadang kami nggak ada ini nih akses jaringan di tempat kami, sudah mau tidak mau datang secara tetap ke rumah sakit, kami menyediakan akses free wifi di ruang tunggu. Mantap, benar-benar pelayanan prima ini berarti dari RSUD. Ya, untuk mengimbangi kinerja Bapak PJ Bupati ini, luar biasa. Luar biasa. Oke, ini yang saya penasaran. Tadi kan berarti udah berjalan 4 bulan. Dari aplikasinya sendiri. Kalau menurut Dokter Lukas sendiri, dengan adanya penggunaan aplikasi pencet RAPB ini sudah selama 4 bulan berjalan ini ya Pak ya? Kurang lebih 4 bulan. Sudah cukup meminimalisir antrian tersebut kah? Karena kan memang kalau pengalaman saya sendiri berkunjung ke RSUD itu memang kan pada saat sebelum aplikasi ini di launching, antriannya tuh benar-benar membludak, panjang banget sekali. Gitu ya Pak ya, mulai itu dari pendaftaran, kemudian di pollingnya sampai kita yang nggak menggunakan BPJS pun misalnya mau pembayaran di kasir juga antriannya juga lumayan panjang. Nah dari sudut pandang Dokter Lukas sendiri, aplikasi ini sudah sangat membantukah dalam meminimalisir antrian atau seperti apa? Dalam hal ini karena salah satunya memang yang fitur utamanya adalah terkait dengan pendaftaran online. Tentunya itu yang saya katakan bahwa monitoring ini kami lakukan per hari. Untuk saat ini sementara saya minta laporannya per hari, baik berapa yang mendaftar melalui online dari total kunjungan hari ini, kemudian kendalanya apa saja, sampai sejauh mana nih akhirnya pemanfaatannya. Salah satunya yang paling nampak selama saya jadi direktur rumah sakit sebelum ada pencet adalah antrian tadi Mbak. Yang dulunya tiap kali saya habis sholat subuh, karena kadang saya ada di kantor, itu nginap di kantor, itu turun itu itu sudah mengular itu. Itu dari subuh udah panjang antriannya Pak. Di anjungan pendaftaran, ada anjungan pendaftaran itu mengular sekali. Ada 2 baris saya ingat itu panjang sekali. Makanya sekarang sudah tidak ada lagi. Sekarang sudah tidak sepanjang itu antriannya. Sudah tidak ada Pak. Oh tidak ada malah. Wah luar biasa. Sudah tidak ada yang seperti itu ya. Jadi paling tidak yang bisa dilihat itu. Dan itu mudah-mudahan ya itu tadi harapannya. Ada beberapa fitur yang bisa kami kembangkan ke depannya.
Oke, kalau ini kan tadi dari sudut pandang dokter sendiri. Kalau misalnya dari masyarakat pernah nggak Pak mendapatkan respon baik dari masyarakat pada saat berkunjung ke rumah sakit? Memang mereka eh, merasa terbantu nih dengan adanya aplikasi pencet RAPB ini. Ya, karena memang dalam hal ini teman-teman dari eh, seksi rekam medis dan seksi SIM rumah sakit yang membawahi pada program aplikasi pencet RAPB ini, saya minta memang melakukan semacam survei kan gitu terkait kepuasan masyarakat dalam aplikasi pencet RAPB ini. Ya. Ya, kebanyakan rata-rata memang menyatakan kemudahan akses ini membuat mereka senang lah dengan adanya aplikasi ini. Kenapa nggak dari dulu ya, seperti itu. Cuman ada beberapa juga yang memang mengeluhkan, aduh saya mau lebih suka sudah terlanjur biasanya Antri yang manual, sepuh ya ya. lebih Wajar saya sih ini itu gitu. Pak. Jadi seperti itu yang tentunya eh, apa eh, menjadi kendala juga. Kemudian yang paling utama kadang begini ya, cuman kami memaklumi karena memang baru 4 bulan kami berupaya untuk ini adalah terkait dengan eh, apa itu yang datang ini dengan yang antrian online, loh kok kadang kan belum paham, loh kok tiba-tiba ada pasien ini dipanggil, padahal kan saya yang datang. Oh Nah itu iya. dulu, padahal mereka nggak ngerti bahwa mereka sudah melakukan pendaftaran online ya. Tantangan sendiri buat kami untuk mensosialisasikan itu, makanya Bapak Ibu gunakan online kan gitu. Nah, Nah, itu itu seperti itu. podcast ini juga merupakan satu kesempatan Iya, juga untuk mensosialisasikan ke iya, masyarakat kan iya. Pak. Jadi buat yang belum tahu, jadi bisa tahu kalau misalnya ternyata ada aplikasi pencet RAPB. Nah, jadi buat teman-teman yang menonton yang mungkin belum tahu, kalau misalnya nanti mau ke rumah sakit nggak perlu repot-repot antri dari pagi, dari subuh datang ke rumah sakit itu udah nggak perlu lagi. Jadi cukup download aja bagi pengguna Android bisa di-download di Play Store. Kemudian untuk pengguna Apple juga bisa menggunakan yang berbasis web Iya, aplikasinya betul. untuk daftar. Jadi nggak usah datang subuh-subuh ini mau periksa ke dokter mana, tinggal dipilih dari aplikasinya aja. Dan Oke. silahkan di rumah kalau mau masak dulu. Ya kan itu Iya, setelah daftar masih boleh masak. masih mau rebah-rebahan dulu di Ya, rumah, tinggal bisa dicek kan Pak di aplikasinya bisa dilihat dokternya jam berapa antriannya, ya kan antri. dokternya sudah mulai berjalan jam berapa. Itu seperti itu. Estimasi antriannya nanti Iya, di jam berapa, jadi bisa dipantau dari rumah. Nanti udah deket-deket jamnya baru meluncur ke rumah sakit, jadi nggak memadati antrian di rumah sakit juga, ya kan iya Pak? seperti itu. Oke, luar biasa ini informasinya. Nah, selain aplikasi pencet RAPB, ini kan setahu saya ada satu layanan lagi nih Pak, program RSUD yang diberikan kepada masyarakat untuk pelayanan yang lebih maksimal juga. Namanya kalau nggak salah Sapa Ramah, siap antar pasien sehat sampai di rumah. Nah ini kalau boleh tahu kalau boleh kita bahas sedikit nih Pak, apa sih program Sapa Ramah itu? Ini luar biasa ini Diskominfo ini ya. Jadi Udah saya dapat lupa. bocoran Iya, duluan nih saya Pak. ini gini, saya lupa mengucapkan terima kasih ya terkait pencet RAPB, bahwa Diskominfo ini juga luar biasa. Kami terbantu sekali, salah satunya juga dengan acara ini, paling tidak ikut mensosialisasikan terkait aplikasi pencet RAPB. Bahkan kemarin ada dari Diskominfo sampai mengecek kecepatan jaringan kami. Nah, gitu Wih. Pak. Sehingga apa yang bisa dibantu dari Kominfo untuk bisa seandainya memang lambat dan lain sebagainya. Karena itu udah ada tim, saya ingat sekali itu. Terima kasih Diskominfo. Kemudian, nah yang kedua ini kok bisa tahu nih, luar biasa ini. Jadi Udah dapat bocoran iya, duluan. dalam tanda kutip ini memang sudah kami Sapa Ramah, dalam hal ini adalah kepanjangan dari siap antar pasien sehat sampai ke rumah. Sampai ke. Nah, jadi sebenarnya masih dalam tanda kutip bukan rahasia, tetapi memang belum di-launching kami pengennya akan di-launching oleh Bapak Bupati. Siap. Cuman sebelum itu memang program ini udah berjalan kurang lebih 1 tahun lebih. Sehingga kenapa belum di-launching kok udah dijalankan? Ya, karena saya pengen menilai apakah selama kami jalankan itu ada kendala apa saja.
Seperti itu dulu. Kendalanya apa saja? Udah, kalau kita nunggu saat itu, kalau kita nunggu sempurna baru dijalankan, nggak akan sempurna. Lebih baik kita jalan sambil kita lihat apa kendala-kendala yang ada yang harus kita perbaiki ke depan. Alhamdulillah apa itu berjalan dengan baik kan gitu. Yang melatari itu apa ya saat itu ya Mbak? Yang melatari itu begini. Ada beberapa pasien yang sudah diperbolehkan pulang kan gitu. Cuman mereka ternyata tidak semua punya kendaraan untuk pulang. Sehingga mereka kadang masih nunggu, mohon maaf, taksi. Dan dulu kan belum ada ini ya, online belum Online, ada. ya. Sehingga harus nunggu taksi. Itu seperti itu yang via telepon yang mungkin kenal dengan driver dan lain sebagainya. Kadang mereka masih nunggu berjam-jam, ternyata taksinya juga masih narik penumpang. Padahal mereka udah siap pulang dan lain sebagainya, kadang ngantri di lobi sampai terkantuk-kantuk. Disitulah yang melatar belakangi munculnya program Saparama dan itu. Oke, berarti layanan ini hanya untuk pasien yang rawat inap kah atau yang setelah rawat jalan? Yang rawat inap berarti ya Pak? Yang memang tidak ada yang menjemput, nah, seperti itu. Jadi lebih ke memang layanan kepada masyarakat kita yang kurang mampu, tidak punya kendaraan, atau saudara bahkan punya saudara yang punya kendaraan pun nggak ini apa tidak ada. Nah itu yang menjadi sasaran utama kami. Baik, untuk masyarakat bisa menggunakan fasilitasnya sendiri, bisa aksesnya maksudnya bisa menghubungi ke bagian mana itu Pak? Regulasinya ini kan masih kita selalu evaluasi untuk gimana sih mempercepat untuk kemudahan. Biasanya kan informasi itu justru ditawarkan dari petugas kami di ruangan kan seperti itu. Jadi kan mereka ngerti ini pasien A rumahnya di sana gitu kan, alamatnya di sana, itu kita tawarkan bahwa sudah dibolehkan pulang, apakah nanti. Nah, jadi dari perawat itu akan menyampaikan apakah nanti sudah ada yang menjemput, kepulangannya menggunakan apa. Bagi yang tidak ada, belum tahu atau tidak ada, itu kami tawarkan program. Jadi bukan masyarakat yang meminta, kami yang menawarkan. Jadi misal ini pasiennya sudah sehat, ditanyain gitu ya Pak ya? Ya, itu sudah dibolehkan pulang, secara medis dinyatakan boleh pulang, intinya untuk meneruskan pengobatan jalan saja. Nah itu yang kita tawarkan untuk diantarkan bagi yang memang tidak ada yang menjemput atau armada untuk pulang ke rumah. Sejauh ini sudah cukup banyak Pak pasien yang menggunakan layanan ini? Alhamdulillah hasil evaluasi dari tahun 2023 laporan yang masuk ke saya itu hampir sekitar ada 60 pasien memanfaatkan fasilitas ini. Lumayan juga ya? Lumayan, karena kan memang tidak semua, karena kadang ada yang malu. Nah ini tentunya ini juga kami sampaikan. Sungkan biasanya. Terima kasih di Kominfo ini. Jadi ini bahwa kan tadi saya katakan bahwa selama perjalanan ini kan kita evaluasi apa saja kendala-kendala yang ada yang memang harus kita tingkatkan. Selama ini kan kami tidak punya armada khusus untuk itu, sehingga kami menggunakan ambulan juga. Nah kadang masyarakat tuh malu gitu, sakit diantar pakai ambulan, masa pulangnya juga diantar pakai ambulan. Nah, itu kadang itu masih mereka malu dilihat tetangga dan lain sebagainya. Tapi kemarin kami juga dapat arahan dari Bapak Bupati bahwa bertanya saja ke saya, ke Pak Bupati, bahwa untuk kendaraan operasional untuk bisa digunakan Saparama ini. Luar biasa, dari pimpinan daerah pun juga sudah sangat-sangat mendukung ya Pak dengan adanya program Saparama ini. Kalau untuk jarak pengantarannya maksudnya ada batas nggak? Sejauh ini sudah pernah diantar sampai mana ini yang terjauh ini pasiennya? Untuk saat ini Kabupaten Penajam Pasir Utara kan memiliki 4 kecamatan gitu. Salah satunya yang terjauh tentunya Sepaku. Cuman untuk saat ini kami memang kan jarang juga ada pasien dari Sepaku jarang ada, tetapi jarang. Sehingga untuk langkah awal Saparama ini yang sudah berjalan, kami hanya melayani di 3 kecamatan, tentunya mungkin yang terjauh di Kecamatan Babulu itu, nggih. Oke. Nah, ini biasanya gratis ya. Nah ini saya baru mau tanya ini. Biasanya pertanyaan ini yang suka ditanya-tanya dengan masyarakat, apakah ada biaya terkait
menggunakan layanan tersebut. Jadi gratis ya Pak ya, Gratis, tanpa tanpa dipungut pungutan. biaya Iya. sepeser pun. Wah, luar biasa. Nah, jadi informasi yang bagus juga ini buat masyarakat. Selain aplikasi pencet RAPB tadi, ternyata ada juga layanan Sapa Ramah yang dimana bisa mengantar pasien Yang rawat sudah inap sehat, yang sudah yang dinyatakan sehat, sehat secara medis, sudah boleh pulang oleh dokternya, bisa diantar sampai rumah. Dan jangan malu-malu juga ya Pak ya untuk dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Oke. ya. Syarat dan ketentuannya nanti bisa dijelaskan di rumah sakit Ya, ketika pasiennya mau menggunakan layanan. Iya. Oke, wah, ini ada 2 informasi yang cukup sangat penting sih menurut saya Pak ya, bisa diinformasikan ke masyarakat. Semoga juga layanan Sapa Ramah ini bisa secepatnya di-launching oleh pimpinan daerah, jadi bisa disosialisasikan lebih masif juga ke masyarakat. Sebenarnya masih ada satu lagi, Apa tuh, masih Pak? rahasia. Oke. Yang jelas antar juga. Ya, ya. Kalau masih rahasia berarti kita tunggu aja nih. Nah, biar diundang lagi kan saya. Kita tunggu, kalau masih rahasia berarti kita tunggu aja, nanti ada layanan apa lagi nih dari RSUD RAPB, luar biasa. Oke, terakhir mungkin Pak, sebelum kita mengakhiri podcast kita di episode kali ini, mungkin ada yang ingin disampaikan ke masyarakat, ada yang pengen diinformasikan, himbauan mungkin bisa Baik. disampaikan. Tentunya pertama-tama saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini bisa membawa berkah untuk kita semua, termasuk juga untuk RSUD tercinta kita. Siap. Seperti itu. Harapan kepada masyarakat adalah bahwa jelas jangan sering ke rumah sakit dan karena Iya berarti kan sakitnya itu. Untuk bisa berperilaku hidup bersih dan sehat, walaupun rumah sakit ini sudah makin lengkap, kami tidak ingin mengharapkan masyarakat itu sakit. Iya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, dalam hal ini mari kita bersama-sama bersinergi dengan rumah sakit, bahwa yuk kritik dan sarannya kami harapkan. Tentunya dengan cara-cara yang santun, karena kami membuka beberapa portal untuk kritik dan saran. Bisa dilakukan di tempat, masukkan kertas, dan itu yang kita sediakan. Kemudian bisa ada media sosial yang bisa kita manfaatkan itu, karena kritik dan saran itu yang membuat salah satunya muncul aplikasi pencet RAPB, membuat ada Sapa Ramah, dan masih ada satu yang tadi saya rahasia. Yang masih surprise. Jadi akan datang. kami harapkan, dan kami mohon maaf sekiranya pelayanan kami masih belum maksimal. Mudah-mudahan mari kita bersinergi, dukung kami, kuatkan kami, karena kami nakes ini sayangi nakes kita kan gitu kan. Seperti itu, semangati kami, karena semangat dari masyarakat ini yang membuat kami semangat juga untuk memberikan pelayanan yang paripurna. Luar biasa. Nah, itu buat teman-teman yang nonton. Jadi sudah banyak informasi nih yang kita sharing di episode kali ini. Tentunya banyak informasi juga dari Dr. Lukas yang bisa teman-teman bagikan ke keluarga, ke teman-teman. Kalau misalnya memang rumah sakit RAPB ini selalu dan akan terus memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. Tapi tetap juga tentunya jangan sampai sakit, harapannya sih. Oke, mungkin itu aja Pak Dokter untuk bincang-bincang kita di episode kali ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak ini Bapak mau bersedia. Terima kasih banyak dan mohon maaf tertunda beberapa kali. Siap, nggak masalah Pak. Kami mau mengucapkan terima kasih juga Bapak sudah bisa bersedia hadir membagikan informasi yang penting menurut kami untuk bisa dibagikan ke masyarakat. Oke, teman-teman yang menonton, sampai sini dulu episode kita kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke keluarga kalian jika kalian merasa informasi ini bermanfaat untuk dibagikan ke teman-teman dan keluarga. Kalau misalnya ada yang punya ide, kita mau bahas apa lagi di podcast yang berikutnya, bisa langsung komen di kolom komentar yang ada di bawah. Saya Marsha, host Suara Benua Taka, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.